Apa hukumnya makan berdiri? Makan berdiri haram. Dari mana dalil makan berdiri itu haram? La yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah kamu minum berdiri. Faman nasiya falyastaqi, siapa yang lupa hendaklah dia memuntahkannya. Maka berdasarkan hadis ini minum berdiri itu haram. Tapi kemudian ada hadis menyebut syariba zamzam qa'iman, Nabi minum air zamzam berdiri. Hadis qauli mengatakan haram minum berdiri, sedangkan Nabi sendiri waktu minum air zamzam berdiri. Dikombinasikan antara dua hadis ini, kalau Nabi mengucapkan sesuatu lalu dia lakukan sesuatu itu, maka kaedahnya dalam mukhtaliful hadis menunjukkan jatuh dari haram menjadi makruh. Tentang minum, tapi makan tidak, makan tetap pada hukum asli. Maka di rumah-rumah makan, hotel-hotel yang menyediakan makan berdiri, kalau sudah saya tengok makan berdiri, saya balik. Ini tak betul. Jangan kita ikut tradisi. Tradisi kita makan duduk bajambau, bajambar, duduk. Sekarang tak ada lagi, makan tegak. Tak ada beda antara sapi kurban dengan orang yang berkurban, sama-sama makan toga. Nah, ini mesti diperbaiki. Bolehkah kita berzikir hanya menyebut Allah? Allah, 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 Allah. Boleh tak? Qul Allah awidur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Itu ayat. Qul Allah, panggillah Allah, Allah, Allah. Awidur Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari. Asmaul Husna. Ya Ahad, ya Somad. Saya sedang pengajian di Bengkinang, dengar suara mikrofon, ya Ahad, ya Somad. Mentang-mentang saya lambat, kalian panggil-panggil. Saya bilang, itu Asmaul Husna. Oleh doa Allah, panggillah Allah, ya Allah. Awi doa Rahman, itu ayatnya. Hadisnya, dunia ini tidak kiamat selama masih ada orang mengatakan Allah, Allah. Hadis Allah, Allah. Jadi kalau ada mengatakan tak boleh Allah, Allah, tapi dalam hadis disebut afdalul zikri, seabdal zikir la ilaha illallah. Ustaz kalau berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadis afdalul zikri la ilaha illallah. Kalau ada orang berzikir Allah, Allah, tak sah, nggak ada dalil. Apa hukum kita baca ayat kursi di 4 penjuru rumah? Masuk ke rumah, Allahu la ilaha illallah, masuk rumah Allah, 4 sudut rumah. Mana dalilnya? Mana dalil baca ayat kursi 4 sudut rumah? Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang paling kaya itu, kalau dia masuk rumah malam, dia baca 4 sudut rumahnya. Amal sahabat Nabi. Baca biografi Abdurrahman bin Auf dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Imam Yahya ibnu Ma'in, Yahya ibnu Ma'in kalau masuk rumah dia baca ayat kursi 60 kali ayat kursi. Jadi kalau pakai kaedah asal tidak dibuat Nabi bid'ah, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Kalau bid'ah masuk neraka. Abdurrahman bin Auf masuk neraka karena Nabi tak pernah mengajarkan baca ayat kursi di 4 sudut rumah. Yahya bin Ma'in masuk neraka karena tak pernah mengajarkan, Nabi tak pernah mengajarkan baca ayat kursi di 4 pojok rumah. Silakan yang mau membaca 4 pojok rumah, daripada 4 sound system dipasangnya di rumah lagu dangdut semuanya. Berapa hari dianjurkan puasa sunnah di bulan Zulhijjah? Sampai berapa dan berapa hari yang diharamkan? 10, 11, 12, 13 haram. 10 hari nahar, 11, 12, 13 tasyrik haram. Yang boleh Zulhijjah bulan haram. Minha arba'atun hurum, 4 bulan haram.
Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, Rajab. Dalilnya umum. Wa minal urumi fasad, berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Jadi kalau ada orang mau puasa di bulan haram, bulan Zulhijjah 1 bulan, boleh, kecuali 4 hari. 10, 11, 12, 13. Di antara, 30 kurang 4, berarti 26. Boleh dia puasa 26 hari, boleh. Tapi di antara yang 26 itu yang paling afdal mana? 1 sampai 9. Di antara yang 1 sampai 9 itu yang paling afdal mana? 9. Tanggal 9 paling afdal. Apa keutamaannya? Hadis riwayat Muslim. Yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ini tentang puasa di bulan Zulhijjah. Bolehkah melaksanakan kurban jauh dari tempat tinggal, seperti dikirim ke kampung karena masjid dekat rumah sudah? Haram mengalihkan kurban lewat jarak qasar salat. Qasar salat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 89 km. Jadi kalau dibawa kurban dari sini ke Meranti, haram. Kalau begitu haramlah kerja Dr. Mustafa Umar itu membuat jamaah beli pocer, lalu pocer dikirim ke Meranti, kambing dari 2,5 juta dari Langkat, kambing jumbo 200 kilo dibawa ke Meranti, Sokop, Sungai Tohor dan lain-lain sebagainya. Maka apa hukumnya itu? Kalau sudah terpenuhi kuota maka boleh. Itulah kenapa daging kurban dari Makkah dibawa ke Djibouti, dibawa ke Mogadishu, dibawa ke Somalia, dibawa ke Bangladesh, negeri-negeri muslim, dalam bentuk kornet. Tentunya kita sebagai orang yang beradab ngomong dengan Pak Ketua Masjid, Pak RT, Pak RW, saya tahun ini, tahun lalu kan sudah, tahun ini saya ikut program Dr. Mustafa Umar, kami bawa ke Sokop gitu. Jangan sampai kita, bapak itu sejak ngaji udah lain kajinya, sekarang kurban dia pun tak, mungkin dah ikut ISIS nampaknya itu. Jangan kita menimbulkan fitnah, sekaligus berdakwah. Penting komunikasi sebetulnya. Ini banyak rusaknya hubungan kita ini gara-gara komunikasi. Salat qabliyah zuhur 4 rakaat 1 salam atau 2 salam. Salatul laili wan nahari masna masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang pakai usolli sunnataz zuhri raka'ataini qabliyatan, salam tegak lagi, usolli sunnataz zuhri raka'ataini qabliyatan. Kalau ada yang membuat 4 rakaat 1 salam tak pakai tasyahud, sah. Tapi yang afdal 2 rakaat, 2 rakaat. Pernah Ustaz buat 4 rakaat? Enggak, saya 2 rakaat, 2 rakaat. Menurut beberapa ustaz, arwah orang tua kita pada malam Jumat dan bulan Ramadan mendatangi rumah kita untuk meminta doa, seperti orang minta sedekah. Betul atau tak betul? Tak ada dalil. Saya tetap membacakan Al-Fatihah nenek saya, datuk saya, pakcik saya, uwak saya. Tapi saya tak meyakini ruhnya datang malam Jumat. Nampak saya tadi malam Pak Ustaz, waktu pemadaman bergilir, datang dia membuka tudung sangai, datang dia mengambil ikan goreng. Itu jin, setan. Kalau nampak nanti malam Jumat datang bentuk Ustaz Abdul Somad, tiba-tiba duduk di ruang tamu bapak, ceramah di situ, Assalamualaikum, itu setan itu. Bukan. Tapi jangan bilang Abdul Somad mati jadi setan. Setan mau menyesatkan orang. Hai fulan bin fulan, aku adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, janganlah engkau salat lagi karena semua dosamu sudah kuampuni. Setan, jin menyerupai para wali-wali Allah. Jangan ikutkan. Apakah tuyul itu ada atau hanya alasan saja untuk mencuri? Tuyul itu jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, makhluk cuma ada 2, jin dengan manusia. Lalu tuyul, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, hantu, suster ngesot, itu jin semua. Beda daerah beda namanya. Kalau di Tanah Batak karo begu ganjang, begu hantu, ganjang tinggi, hantu tinggi. Sundel bolong di Jawa, penjaga ratu pantai laut selatan, itu semuanya adalah jin. Beda daerah beda, karena makhluk cuma 2 saja. Hantu karena dia tak nampak,
Itu awalnya orang menjaga durian, jatuh dengar angtu gitu, sebenarnya angtu nggak nampak. Tuyul itu jin, maka doanya ya doa dalam Al-Quran, doa minta perlindungan dari setan. Nama komunitasnya jin, yang baik-baik jin muslim, yang jahat-jahat jin kafir. Jin kafir itu setan, induk dari jin kafir itu iblis. Begitu susunan. Tuyul itu jin kafir. Kalau tuyul itu masuk Islam, Pak Ustaz, nggak usahlah kita kaji, panjang cerita. Keluarga saya pernah minta rumah untuk dipagari sama seorang ustaz. Kemudian dia meletakkan sesuatu di atas pintu, kemudian mengazankannya. Apakah termasuk tangkal? Mengazankan untuk mengusir setan, ada dalilnya. Mana dalilnya? Ketika azan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit. Yusannu al-azanu li ghairi shalah, dianjurkan azan untuk selain salat. Bagi siapa? Lil masruh, orang yang kerasukan setan. Nah, kamu azan mengusir setan. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi meletakkan tangkal-tangkal mesti ditengok tangkalnya. Karena Aisyah pernah memarahi perempuan yang meletakkan Musa tahtal wisadati, pisau silet di bawah bantal. Kenapa letak pisau silet di bawah bantal? Untuk mengusir jin. Marah Nabi Musa, marah. Oh, sebentar saya potong. Ananda Reza tak nampak. Ya, sebentar Pak, ada Reza datang langsung ke Pak Sad. Saya sangka antum tak datang. Ini Reza Pak Sad. Kita lanjutkan. Perempuan jahiliyah meletakkan pisau silet di bawah bantal untuk mengusir jin. Aisyah marah. Kenapa Aisyah marah? Nabi pernah melarang. Ini jadi tengok tangkalnya itu. Kalau tangkalnya itu dalam, maka Nabi SAW marah. Hadisnya hadis sahih. Jadi kalau begitu orang kafir muslim, orang dulu, bukan itu, bukan tradisi nenek moyang kita saja, tradisi mereka dulu juga melakukan itu. Apa hukumnya wanita mu'alaf menikah dengan laki-laki muslim tanpa sepengetahuan orang tua dari mu'alaf tersebut? Apakah perlu minta izin orang tuanya dulu atau gimana? Wa in jahadaka, kalau mereka mau maksa, bapakmu, ibumu kafir, dipaksanya engkau untuk menyembah Tuhan dia, fala tuti'huma, jangan kau ikut, tapi untuk melawan. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah kalian bergaul, tetaplah kalian berkawan, sambung silaturahim. Jadi jangan mentang-mentang sudah masuk Islam, Bu, Pak, saya mau nikah, ini calon suami saya. Masalah dia tak setuju, dia marah, itu urusan dia. Yang mewalikannya siapa? Fas-sultanu waliyun man la waliyalaha, walinya adalah wali hakim. Karena orang kalau sudah masuk Islam, itulah dakwah dia. Anak saya dulu ngelawan, setelah masuk Islam malah minta izin cium tangan di peluknya saya, dibawakannya makanan. Lunak hatinya. Kalau begitu nak, aku pun bersyahadat. Jangan sampai anak saya dulu baik, sekarang sejak masuk Islam itu. Apa dalil Ustaz boleh orang non muslim menyambung silaturahim? Asma, ummi qadimat wa hiya raghibatun. Ya Rasulullah, mak saya datang, maknya musyrik, afa asiluha, boleh saya sambung silaturahim dengan mak saya? Kata Nabi, siliha, sambung, padahal non muslim. Afa utiha, boleh saya beri hadiah? Iktiha, berikan. Ini dalil tidak putus hubungan baik dengan ibunda, ayahanda, tapi dia tidak ada kuasa. Kalau sudah dapat suami yang baik, menikahlah. Izin tak berpengaruh, cuman caranya santun.
Pak Ustaz, bagaimana tips agar anak-anak kita masih kecil dapat menumbuhkan rasa takut pada Allah dan takut beribadah? Dulu saya kalau bawa main-mainan, orang tua itu nanya, khususnya emak, ini dapat dari mana tadi? Di jalan, mak. Nanti main-mainan ini akan jadi besar hari kiamat, kau akan pikul. Kau cari siapa yang punya ini. Balikkan balik ke tempat. Sampai sekarang itu ada dalam ingatan. Balikkan ke tempat di mana ketemu tadi. Ternyata ustaz berceramah setelah dewasa, barang-barang yang kita curi, Nabi, ternyata yang disampaikan ibu dulu, dia tak belajar hadis. Ada dalam hadis, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, dia akan membawa kecurangannya nanti hari kiamat. Ada ayatnya. Tuh curang, kau jangan curang, nanti curang akan kau bawa. Tentu bahasanya ya dengan bahasa ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan paling pandai membahasakan. Makan ya nak, makan. Tujuannya supaya dia makan, tujuannya supaya dia takut. Oh, anak saya ini suka dengan bintang Pak Ustaz, dimasakkannya telur dadar gambar bintang. Mau makan bintang, yang penting dia mau makan. Kebetulan ibunya polwan, dia ambilnya pistol, makan, kalau tak kutembak gitu. Intinya dia mau makan. Caranya biar supaya dia gimana makan, intinya takut. Kalau saya dulu begitu, mak saya. Nanti sampai sekarang kalau barang-barang takut, menanamkan takut kepada Allah. Sebelum tidur malam ngobrol, tapi bukan dongeng. Nanti kalau kita mati itu mak tak bisa nolong, ayah jauh, semua dosa-dosa kita hidup lagi. Ngobrol, cerita. Tentu ceritanya jangan dikopi ceramah Ustaz Abdul Somad, tak nyambung. Bilisani qaumihi, dengan bahasa ibu, dengan bahasa bapak. Itu mana? Ustaz, ana mau tanya terkait syafaat kurban. Waktu pernah dengar bahwa hewan yang kurban dapat kembali pada kita waktu kiamat menjadi kendaraan. Kalau menjadi kendaraan, bunyi hadisnya itu begini, innaha la ta'ti yaumal qiyamah, binatang yang kamu potong itu nanti akan datang pada hari kiamat, biquruniha, dengan tanduknya, wa ash'ariha, dengan bulunya, wa aslafiha, dengan kukunya. Lalu jangan katakan hadis dengan kesimpulan orang, jangan campur aduk. Yang ada dalam hadis itu disebut kambing itu akan datang pada hari kiamat, bulunya, kukunya, tanduknya, sekedar datang untuk apa? Menjadi saksi, ya Allah, hambamu ini sudah beramal, itu saja. Lalu kendaraan kita di akhirat nanti apa Pak Ustaz? Mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala uzunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Tapi hadis tentang dia akan datang, ya, apa maknanya dia datang? Kalau tanduk, kuku, bulu, sampah datang, apalagi dagingnya, apalagi tulangnya, apalagi lemaknya. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkurban. Itu saja. Maka pahami sesuai dengan hadis. Apakah nazar dilaksanakan oleh Rasulullah? Ya. Buka kitab Sahih Bukhari, kitab nazar, al-aiman wan nuzur, sumpah dan nazar. Kenapa disatukan sumpah dengan nazar? Karena cara membayar kafarat penembus sumpah sama dengan nazar. Nazar disyariatkan dalam Islam. Nazar sudah ada sejak zaman sebelum Islam, dilanjutkan setelah Islam. Ketika datang sahabat, ya Rasulullah, aku bernazar ingin iktikaf, apakah aku tunaikan? Ya, wajib. Nazar merubah yang sunat menjadi wajib. Kurban sunat muakkad. Saya bernazar, kalau anak saya nanti lulus, saya akan berkurban. Berubah dia menjadi wajib. Tunaikan. Tolong penjelasan larangan potong rambut kuku bagi yang berkurban. Iza ra'aitum hilala Zulhijjah, kalau kalian menengok anak bulan,
wa arada ahadukum an yudhi, kalian mau berkurban, falyumsik an sya'rihi, maka tahan, jangan potong rambut, jangan potong kumis, jangan potong jenggot, jangan potong kuku, wa azfarihi, kuku, dari sejak tanggal 1 hari ini tanggal 1 sampai tanggal 12 September. Setelah motong, habis dia potong, urutannya potong dulu tanggal 10 pagi, setelah potong makan hatinya sesuap, setelah itu baru potong kuku, cukur, rapi, terapi, rambut baru, kumis baru, jenggot baru, kuku baru, fresh, terapi yang diajarkan Nabi SAW. Tapi hukumnya sunnah. Jangan katakan siapa yang cukur rambut, siapa yang potong kumis, siapa yang potong jenggot, siapa yang potong kuku dari tanggal 1 sampai 10 maka batal. Enggak, jangan, 5 kotak itu jangan digeser. Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Jadi kalau menyampaikan hadis, sampaikan fikihnya, namanya fikih hadis. Kalau cuma hadis dibacakan, orang bingung. Siapa yang melihat bulan Zulhijjah, dia mau berkurban, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Itulah pengajian kita. Kata jangan di situ haram apa makruh, wajib apa sunat? Umat bingung. Hadisnya ini, fikihnya, fikih hadis. Bagaimana memahami? Fikih itu artinya paham. Itu makna. Puasa Zulhijjah 10 hari. Pertama, ada hadisnya enggak? Ma min ayyamin, tidak ada hari. Al-amalus salihu fihinna, beramal soleh pada hari itu, ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Min hadhil ayyamil ashri, tidak ada hari beramal pada hari itu lebih dicintai Allah melebihi 10 hari ini. Kapan itu? Dari sejak hari ini sampai tanggal 10 nanti. Itulah paling dicintai Allah. Lalu apa amal yang paling baik? Tidak ada dalam hadis itu. Nabi tak ada mengatakan ini tak. Tapi perbuatan Nabi, sahabat Nabi melihat Nabi puasa. Dan Nabi pula dalam hadis yang lain, as-sawmu li, puasamu untukku, wa ana ajzi bihi. Satu-satunya ibadah yang dinisbatkan Nabi kepada Allah Ta'ala, Allah menisbatkan kepada dirinya, hadis qudsi, as-sawmu li, puasamu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi. Maka yang paling afdal adalah puasa. Ini Ustadz ni pandai ceramah aja nih. Ustadz puasa tak hari ini? InsyaAllah kalau sampai. Puasa itu kan sunat, puasa itu sunat. Tapi bagi yang ceramah itu, jangan dia mengajak, mari kita puasa, mari kita puasa. Jumpa makan lontong. Ustaz tadi ngajak puasa, puasa itu sunat. Ini tentang sunat, tidak wajib. Ini tentang masalah puasa hari ini. Kalau tak sanggup puasa, Pak Ustaz, jangan mewajibkan yang tak wajib. Tak sanggup puasa, banyak solat sunat. Solat sunat tak sanggup, banyak baca Quran. Baca Quran tak sanggup, banyak zikir. Zikir tak sanggup, mati aja lah. Zikir paling ringan, ambil tasbih, subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, Allah Akbar 1000, istighfar 1000, selawat 1000. Itu semua. Puasa, solat, baca Quran, zikir, empat-empatnya Pak Ustaz bagus. Itulah yang saya bingung nih Pak Ustaz. Kata Ustaz empat-empatnya bagus, terus empat-empat belum lagi saya pilih lagi. Pilih kan? Sebagai info tak untuk pembahasan lahan itu semua sudah ada ketentuannya. Tadi kita bahas ada 10 hektar adik-adik kita ini mau buat pesantren. 2 hektar dibebaskan Pak Anu, 2 hektar Pak Anu, 2 hektar ibu semalam pas perjalanan pulang, Pak Ustadz udah, yang 4 hektar sudah bebas tadi, langsung habis 10 udah. Lalu kami Pak Ustadz mau masuk surga pakai tiket apa? Kita cari tiket-tiket yang lain. Kabar gembira, begitulah lembutnya hati Bapak Ibu. Lagi tinggal yang lain. Ini yang 10 ini akan menjadi benteng kristenisasi anak-anak
akan diselamatkan. Adik-adik kita ini kita doakan istiqamah nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin.